Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Asungo. Di video ini saya akan membahas tentang pemasangan MCB ini. Oke, mari kita mulai. Jadi sebelum kita melakukan pemasangan listrik di rumah, kita tentukan dulu peletakan MCB ini. Di sini saya menggunakan dua titik MCB. Yang ini di ruang tamu yang dekat dengan KWH, dan ini di dapur. Ini kabelnya sudah saya rakit. Ini kabel L. L ini kabel api yang dari KWH. Ini netral. Dan ini terminal grounding. Kabel grounding ini langsung dari stick grounding yang kita tanam ke dalam tanah. Jadi di sini larinya. Grounding ini fungsinya sangat besar ya teman-teman. Ini wajib kita pasang grounding. Salah satunya untuk menghilangkan induksi listrik yang ada pada alat elektronik yang bodinya besi, atau mungkin teman-teman sering jumpai di pintu kulkas. Nah, itu bodinya sering nyetrum, atau pas buka pintu kulkas bisa nyetrum bodinya. Nah, ini salah satu contohnya. Kita groundingkan, jadi arus listrik di pintu kulkas akan hilang. Dan ini kabel yang dari KWH ini gunakan kabelnya yang agak besar. Biasanya saya menggunakan kabel 4 mili, itu untuk ukuran listrik di berkisar MCB yang 10 ampere atau 16 ampere. Atau yang 10 ampere biasanya kita sebut dengan 2200 watt, itu 10 ampere. Baru yang 3500 watt itu sekitar 16 ampere. Ini saya menggunakan kabel sekitar 4 mili semuanya. Baru yang dari sini keluaran untuk ke dapur, powernya juga sama 4 mili. Dan saya biasanya sering menggunakan kabel ini. Saya lebih senang menggunakan kabel ini isi kawat tembaga. Ini ada isi 7 kawat tembaga. Saya lebih senang menggunakan ini. Dan untuk keluarannya ini yang masuk ke stop kontak. Nah, dari MCB ini masuk ke stop kontak itu saya menggunakan kabel 2,5 mili. Yang masuk ke sakral lampu dan ke lampunya, nah itu saya menggunakan kabel 1,5 mili. Semuanya jenis seperti ini saya gunakan. Yang isi kawat 7 tembaga. Jadi tujuan dari kita menggunakan MCB banyak seperti ini kan ada 3 MCB ya. Hanya contoh, ini juga ada 3, totalnya 6 MCB. Ini hanya contoh aja. Mungkin ada yang bisa sampai 4, 5, atau 6, tergantung dari pemasangan listrik di rumahnya seperti apa. Misalnya yang MCB 1 ini untuk di lampu, jadi semua penerangan di area ruang tamu dan kamar, teras itu menggunakan 1 MCB ini. Yang ini mungkin untuk semua stop kontak, ini untuk AC-nya aja. Dan yang ini sama untuk area lampu dapur aja, stop kontaknya. Yang ini mungkin water heaternya atau mungkin freezernya bisa ditambah lagi di sini. Jadi tergantung dari teman-teman modelnya mau seperti apa. Keuntungan dari kita menggunakan banyak-banyak MCB ini, salah satunya apabila ada konsleting bisa ini nyala semua. Apabila ada konsleting di sini, misalnya sini area untuk lampu, jadi kalau ada konslet itu hanya lampunya aja yang trip, dan ini otomatis trip juga apabila ada konsleting di kabel lampu atau di lampunya ada yang rusak. Karena di KWH lebih sensitif, jadi ini kita nyalakan saja. Jadi listrik yang lain masih bisa menyala. Cukup kita cek di bagian sini aja. Jadi yang lain ini tidak perlu kita cek. Jadi menghemat waktu. Dan kita tahu bahwa di jalur lampu ini ada terjadi konsleting. Itu salah satu keuntungan kita menggunakan banyak MCB ini. Jadi area pekerjaan listrik kita ini hanya di batas sini aja ya. Yang dari keluar MCB ini kita hanya cukup mengeluarkan kabelnya aja ini. Kita keluarin 3 kabel ini. Dan untuk pemasangan di KWH ini adalah pihak dari PLN ya. Ini kita tidak boleh mengganggu dari sini. Ini petugas PLN, cukup kita sediakan kabelnya di sini. Nanti untuk penyambungan di dalam sini petugas PLN. Tuh, ini tidak boleh kita ganggu ya. Ini
Oke, sekian dari saya tentang penjelasan pemasangan MCB ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada yang kurang jelas, bisa ditambah di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Tentunya jangan lupa like dan subscribe dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.